Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya PPI Malaysia. Kali ini kita mau bikin kinetik tipografi. Kinetik tipografi itu sebenarnya tulisan yang digerakin, biasanya buat promosi sama buat lirik video kayak gitu. Yang bakal kita bikin super duper simple. Ini yang bakal kita bikin nanti. Kayak gitu teman-teman semuanya. Ini yang bakal kita bikin. Banyak, ayo kita bikin. Jadi kita bikin dulu komposisinya. Pertama kita masukin dulu lagunya. Di sini aku udah punya lagunya. Oke. Terus habis itu karena ini kinetik tipografi, tulisan yang digerakkan, jadi kita ngikutin beat si lagu gitu. Kalau misalkan musik, pakai musik apa gitu, ngikutin beat musiknya juga kan pasti ada tuh motion-motionnya gitu. Nah, di sini aku ngikutin lagunya, ini bukan lagu sih. Di sini kita lihat dulu beatnya. Dia mulainya dari sini kita potong aja. Terus nih kan di sini kan naik turun gitu beatnya. Ya kita mulai apa namanya naruh tulisan itu di tiap beatnya naik gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih kinetik tipografi. Jadi kita tanda-tandain dulu ya per beatnya ya. Biar apa namanya? Biar enak. Terus kayaknya aku nggak bakal make semuanya ya kayak itu. Kayaknya makanya cuma sampai sini deh. Ini kita render dulu. Betul. Cuma sampai sini doang. Oke, kita trimcom. Kita mulai lagi, ngikutin beatnya lagi. Kayak dari sini lagi deh. Ikutin aja beatnya, yang lagi naik turun itu pasti ada. Ini ikutin aja dari situ. Oke, udah semuanya. Total ada 18 tulisan. 19 tulisan yang bakal kita bikin. Terus save dulu. Pertama-tama yang harus kita tulis itu kalau dari sini tulisan an Indonesian. Nah, ini nih kalau teman-teman bisa lihat di sini ada toggle-nya itu yang kotak. Keyframe-nya itu kotak. Di sini keyframe-nya kayak gini. Itu gimana caranya? Check it out. Jadi kita mau bikin tulisan an Indonesian. Indonesian. Kok Indonesia sih? Indonesian pakai ininya. Oke. Aku suka di tengah. Dah. Terus yang bakal kita lakuin itu kan tadi kan suaranya tuh kan zoom gitu ya. Pengennya sih dari kanan ke kiri gitu. Jadi si ini Indonesia ini dari sini ke tengah gini gitu. Terus pertama-tama kita harus pastiin dulu karena ini kan apa ya namanya ya? Karena nanti kan kita bakal bikin kayak gini ya. Bakal bikin tek gitu. Jadi N-nya dulu baru Indonesianya. Gimana caranya? Itu pakai source text. Source text ini di sini kita pakai itu, tapi kita harus pastiin dulu si teks kita ini apa namanya? Menjorok ke kiri, line-nya tuh di kiri atau di tengah atau di kanan. Gitu. Itu ngaruh banget sebenarnya. Terus jadi yang bakal kita lakuin kita pastiin dia ada di kiri karena kita mau dari samping gitu. Karena kalau misalkan line-nya ada di center, ada di tengah, hasilnya bakal patah-patah banget
gitu. Sedangkan kita mau geraknya tuh nyamping. Jadi ya seenggaknya lebih halus gitu kalau di samping gitu. Gak lebih halus, emang harusnya gitu sih. Gitu. Terus yang bakal pertama kita lakuin adalah pertama position aja dulu. Positionnya biasanya kalau aku mulainya dari yang paling akhir dulu. Jadi dari tempat dia berasal dulu, terus baru ke depan gitu, mundur ke depan biar nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Kayaknya mulai posisinya dari situ deh. Ini ke kananin gini. Karena yang mau muncul kan N-nya dulu. Jadi kita taruh N-nya di tengah gitu. Kita taruh N-nya munculnya di tengah dulu. Gitu, jangan lupa di easy ease, jangan lupa dimainin juga kurvanya. Oke, terus habis itu gimana caranya ngeluarin N dulu baru Indonesian? Pencet segitiga di sini, klik text, ada source text. Nah, di sinilah keajaiban itu muncul. Jadi kalau kita taruh di sini, kita taruh Indonesian-nya di sini. Nah, ini bakal muncul keyframe-nya kotak. Itu bakal bikin dia patah-patah. Tahu kan ya kalau toggle hold itu? Gimana sih caranya? Ini toggle hold keyframe ini. Ini kotak ini gitu. Keyframe yang kotak ini namanya toggle hold keyframe. Itu bikin patah-patah jalannya gitu. Saya taruh di sini dulu Indonesian-nya. Terus kan yang mau muncul pertama kan N-nya. Ya kita hapus aja Indonesian-nya itu. Tinggalin N-nya doang sendiri. Jadi gini deh. Indonesian gitu. Tapi kok N-nya udah ada? Ya tinggal hapus aja N-nya di sini. Kita hapus aja di sini, guys. Tada. Kan Indonesian. Oke, gimana? Kita lihat dulu ya. Oh, aku tahu. Kayaknya ini munculnya terlalu cepat deh. Oke, udah jadian Indonesian-nya. Gampang bukan? Gampang bukan? Terus kita lanjut ke teks yang kedua. Teks yang kedua itu apa ini? Student. Nah, student ini nggak ada efek apa-apa nih. Kalau kalian lihat, nggak ada apa-apa ya. Jadi kita tulis aja student gitu. Tulis aja student. Wah. Sini. Student. Taruh di tengah. Dah. Indonesian student. Nah, gitu. Oke. Terus kita potong lagi. Ini ada lagi teks selanjutnya. Nih. Selanjutnya sampai sini, sampai actively ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa namanya, nggak ada efek apa-apa di sini. Jadi kita tulis aja yuk. Oke, udah jadi. Sampai actively. Lanjut bikin apa nih? Bikin promoting culture and diversity. Sebenarnya sama ya, apa namanya caranya yang si promoting culture ini sama kayak tadi in Indonesian. Udah pada tahu kan semuanya. Tinggal gitu. Nah, si and diversity-nya ini ya pakai di apa namanya? Di alphametin aja gitu. Jadi aku anggap kalian semua udah tahu. Karena kita bakal ada yang panjang lagi nih di sini. Yang ini. Gitu. Oke. Jadi tanpa berpanjang berlama-lama. Nah, terus lanjut lagi. Udah sampai nomor 15 ini selesai.
Terus ini tuh bagian yang panjang yang gitu. Jadi kita mau nah terus di sini kita mau bikin, sekarang kita mau bikin yang ini, bagian ini nih. Gimana tuh cara bikinnya? Aduh, pusing ya. Pertama-tama kita mau bikin si ini dulu, yang tengah ini nih. Kita mau bikin dulu dia dari gede, kecil, ke tengah gitu. Mana caranya tuh? Kita tulis dulu. Aisyah. Hah, tulis dulu di sini. Pakai yang bold, bold banget, bold banget. Terus digedein, ditengahin, align. Oke. Terus apa namanya, kita bikin dulu dia. Caranya itu tulisan PP Malaysia-nya udah ada. Terus kita bakal bikin dia apa namanya tuh, spasi ngegede gini. Iya, dari gede terus habis itu kecil gitu. Itu pakai tracking amount. Dapatnya dari mana? Kita pencet segitiga ini, animate, terus habis itu ada tracking ini. Lihat trackingnya, nah di sini ada tracking amount. Kalau misalkan kalian mainin tracking amountnya bakal kayak gini nih. Nah gitu, kayak gitu. Berarti kita mulai dulu dari sini. Mulai dari sini. Mulai dari mana ya? Sini deh. Di sini. Terus ini yang digedein. Kita main juga skillnya, jadi kita sambil main skill juga nih di sini. Skillnya dari sini. Nah, ini skillnya digedein. Ini take amount-nya juga. Oh, kayaknya tracking amount ini ngikutin paragraf ini deh di pinggir. Jadi kayaknya kita harus pindahin dia dulu nih. Jangan di pinggir, di tengah aja. Sini pindahin lagi ke tengah. Mulai lagi, tracking amount sama scale. Dari sini scale-nya digedein. Tracking amount, iya bener. Dia ngikutin paragrafnya itu. Di center align atau left align. Gitu. Tadi kita left align, makanya dia mulai dari kiri ke kanan. Kalau center ya dari tengah yang besar gitu. Makanya perlu banget dilihat segala macamnya gitu loh. Sampai paragraf-paragrafnya juga harus dilihat gitu. Terus ya kita lihat going gitu. Ini di easy ease, dimainin kurvanya. Lama ya. Nah, udah mantap. Sampai situ. Terus kan gini kan. Nah, terus balik lagi gitu loh. Gitu. Kita bikin apa ya namanya tuh? Tulisan sama PPI Malaysia juga, tapi efeknya kita ilangin semua. Terus apa ya? Kita pindahin ke atas sini. Jadi yang atas ini kalau teman-teman bisa lihat, atasnya ini kepotong bagian bawahnya. Ini juga bagian bawahnya lagi jadi kayak setengah gitu. Terus yang paling atas itu jadi tinggal bagian atasnya banget. Bedanya sama yang bagian bawahnya itu beda. Yang bagian bawahnya itu yang dipotong bagian atasnya. Jadi yang kelihatan bagian bawahnya tulisan PPI Malaysia. Yang tengahnya ini selanjutnya kepotong juga dari tengah. Terus habis itu yang paling akhir kelihatan cuma bagian bawahnya doang. Gitu. Jadi kita bakal bikin kayak gitu juga. Pertama-tama kalian tahu alfamate kan ya? Tuh, pakai alfamate kita mainnya di sini.
ini pertama kita mau ganti dulu jadi stroke gini, jangan yang ini, bukan yang fill tapi yang stroke. Terus kita bikin kotaknya dulu deh. Kan yang kalau yang atas itu yang kepotong bagian bawahnya, jadi di sinilah. Ini alfabet. Nah, mulai dari sini kita mainin positionnya ke bawah. Mainin lagi kurvanya. Nah, gitu tuh udah enak tuh. Udah enak. Kita potong dulu deh. Terus kita bikin lagi bagian paling atas, rada atasnya. Gimana caranya? Kan kalau misalkan kita pindahin gini doang, posisinya nambah ya. Keyframe posisinya nambah. Caranya kita pencet aja posisinya dia ini, dua-duanya. Sama layer yang mau kita pindahin. Kita pencet dulu positionnya. Kalau mau juga tinggal pencet ini aja. Blok semuanya. Sama layer yang mau kita pindahin, pindah ke atas. Nah, itu kan si position ini nggak nambah gitu. Tapi ya udahlah. Terus kita tinggal kita tinggal kecilin si shape-nya aja kayak gitu. Terus kita bikin lagi di atasnya lagi, kita bikin lagi ke atasnya lagi. Nah gitu. Terus tinggal iniin aja deh, pindah-pindahin gitu, biar enak gitu dilihatnya. Terus sekarang kita mau bikin bawahnya, kita Ctrl D aja, kita copy, terus kita pindahin ke bawah sini. Ini kenapa ada ini di sini gitu? Ya ini kita ubah aja, sama kita hapus dulu positionnya. Terus kita taruh position akhirnya. Taruh di sini, kita mainin ke atasin. Karena ini bagian bawah ya, jadi kan kalau atas ke sini, bawah ke sini gitu kan ceritanya. Jadi ya kita ini ke atasin, juga ke atasin. Pakai easy ease lagi. Mainin lagi kurvanya. Udah deh. Kok kayak kurang pas gitu ya, masa ininya udah. Lanjut sini, dia balik lagi si tulisan-tulisan ini, masuk lagi. Nanti kita bikin, ini gampang sih, tinggal copy paste aja, copy paste. Tapi kalau bisa di bagian akhir-akhir sini ya. Sini juga copy paste. Hilang semuanya. Keren. Nah udah, tinggal 3 ini mau ditambahin tulisan PPI Malaysia aja. Tapi ceritanya pengen dari kecil ke gede gitu tulisan PPI Malaysia. Udah jadi. Kita lihat dulu ya gimana.
kinetik tipografi, super duper simpelnya. Semoga ngerti ya, semoga ngejelasinnya ya dimengerti lah. Terima kasih semuanya, dadah.